Pada pembahasan sebelumnya, Xiao Tian telah membuktikan dirinya layak menjadi pangeran, dan telah mendapatkan hadiah kemenangan dari Liu Aotian. Buat yang baru nonton, silahkan tonton episode sebelumnya, agar kalian lebih memahami alur cerita ini. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan bahas ceritanya. Pada malam itu, di kediaman keluarga Liu. Dengan perasaan yang jengkel dan kesal, Liu Shimei berbicara kepada ayahnya, bahwa menurutnya Xiao Tian sangat menyebalkan, sementara ayahnya terduduk, dan masih tidak menerima atas perlakuan Xiao Tian. Liu Shimei mengusulkan saran kepada ayahnya, sambil melakukan sebuah gestur yang berartikan pembunuhan, bagaimana kalau mencari seseorang untuk membereskan Xiao Tian, karena aku sangat membencinya. Namun Liu Aotian menatap anaknya dengan dingin, karena dia tidak setuju dengan saran anaknya yang konyol, sehingga membuat Liu Shimei hanya terdiam ketakutan oleh ayahnya. Liu Aotian menuturkan, masalahnya sudah jadi seperti ini, jangan merusak rencana besar kita, hanya karena seorang penjahat tanpa kultivasi dasar. Aku sangat kecewa dengan penampilanmu hari ini. Liu Shimei mencoba beralasan, namun ayahnya selalu memotong perkataan Liu Shimei. Suatu hari, kau kembali ke kekaisaran, dan kau tidak akan bisa masuk rapat Dewan Istana, jika kau terus bersikap seperti ini. Apa kau sudah lupa semua yang sudah kuajarkan padamu sebelumnya? Liu Shimei yang dimarahi oleh ayahnya, hanya tertunduk dan mengakui bahwa dirinya bersalah. Dia juga berjanji untuk tidak akan mengulanginya. Liu Aotian berjalan ke pintu, dan menatapi bintang di langit. Dia menuturkan, setelah bertahun-tahun lamanya, saat waktunya tiba, hari di mana kembalinya kekaisaran ke tangan kita sudah dekat, dan semuanya harus diwaspadai sampai akhir. Liu Aotian memerintahkan kepada anaknya, kirim seseorang untuk menyebarkan kabar tentang Xiao Tian yang sudah mendapatkan warisan buku emas secepat mungkin, agar hal ini dapat memberi masalah pada bajingan Xiao Tian, dan juga akan membuat Ziruoyan sedikit pusing karenanya. Liu Shimei pun menerima perintah itu, dan akan melakukannya dengan baik. Liu Aotian berekspresi kesal, dia meratapi bintang-bintang, dan merenungkan sesuatu dalam hatinya, benar-benar sial, kalau bukan karena ada orang yang sangat kuat, yang bernama Hades, yang dengan santai menghancurkan gedung awan darah, aku pasti sudah menculik Xiao Tian, dan mengendalikan Ziruoyan, dan pasti juga tidak akan ada masalah seperti ini. Sementara itu, di istana kerajaan, terlihat Xiao Tian sedang memasuki ruang kerja Ziruoyan. Setelah dia melihat ke dalam ruangan tersebut, ternyata ada Ziruoyan yang sedang bekerja, dengan setumpuk dokumen di mejanya. Xiao Tian pun terkejut, melihat pekerjaan istrinya yang begitu menumpuk. Namun Ziruoyan, yang terlihat sedikit kelelahan di wajahnya menuturkan, kalau bukan karena Liu Aotian, yang membantu pekerjaannya, mungkin kamu tidak dapat melihatku di balik meja ini, pasti dokumennya menghalangi. Perkataan itu membuat Xiao Tian berpikir, menjadi kaisar itu sulit, untungnya aku hanya orang lemah, kalau tidak, aku akan kelelahan bekerja seperti itu. Ziruoyan kembali berkata kepada Xiao Tian, kekaisaran dinasti Yan Agung, adalah hasil kerja keras dan keringat ayahku, dan juga kedua kakakku yang melindunginya dengan nyawa mereka, jadi tidak peduli seberapa sulit dan lelahnya aku, ini masih belum seberapa dibanding mereka. Mereka pun saling mengobrol setelahnya, dan juga Xiao Tian memberitahukan bahwa 6 juta batu roh dari Liu Aotian sudah dikirim ke istana. Menurut Ziruoyan, itu sangat kebetulan sekali. Ziruoyan mengeluarkan batu giok yang sama dengan batu giok Xiao Tian yang telah didapatkan dari Liu Aotian. Dia menerangkan, kunci batu giok ini adalah pasangan, dan ini bisa digabungkan menjadi sebuah kunci tempat penyimpanan istana. Di dalamnya terdapat kekayaan yang ditinggalkan oleh kaisar sebelumnya. Xiao Tian pun menerima batu giok dari Ziruoyan, dan berpikir untuk melakukannya. Ziruoyan meminta sebuah permohonan kepada Xiao Tian, aku menyerahkan kunci itu padamu, dan tolong jagalah harta istana, karena aku masih banyak urusan. Dengan begini, Dewan Istana tidak akan punya alasan untuk mengatakan kau pemalas, bukankah ini bagus? Xiao Tian pun setuju akan hal itu, dan dia terlihat senang karena dia akan mendapatkan banyak harta. Kedua batu giok itu disatukan oleh Xiao Tian, sehingga menjadi berbentuk bulat sempurna. Sesaat kemudian, batu giok itu mengeluarkan sebuah aura misterius, dan auranya menyelimuti tubuh Xiao Tian.
Ziruoyan menjelaskan bahwa batu giok itu adalah sebuah token, dan juga merupakan senjata spiritual, dengan efek perlindungan dan akan menjagamu dengan aman, dan juga aku berencana akan memindahkan barang-barang di gudang, mungkin aku akan meminta Liu Yan untuk melakukannya, jika kamu menginginkan sesuatu di gudang, ambil saja sesukamu. Mungkin ada beberapa batu spiritual di sana, jumlahnya sekitaran 2 juta, dan juga barang-barang yang kamu bawa juga ada di gudang, entah kamu mau mengambilnya atau tidak, terserah padamu. Mendengar kata uang, tentu saja Xiao Tian senang dan kegirangan, menurutnya kehidupan pemalas ini sangat nikmat. Dengan penguasa kekaisaran bersamaku, uang ini bisa kuhabiskan dengan santai dan nyaman. Xiao Tian pun beranjak dan memberikan ucapan terima kasih kepada Ziruoyan, dan menjamin uang harta yang telah dipercayakan kepadanya tetap aman. Lalu ketika Xiao Tian berbalik untuk pergi, dia dipanggil lagi oleh Ziruoyan. Mereka pun saling menatap, dan Xiao Tian menanyakan kepada Ziruoyan, apakah masih ada sesuatu untuk disampaikan. Ziruoyan tersenyum dengan senang, dan mengucapkan kata terima kasih kepada Xiao Tian. Xiao Tian dengan pose sok keren, sembari mengedipkan salah satu matanya, mengucapkan, sama-sama Ayang Beb. Kemudian Xiao Tian mengajak Zhongling dan Liu Yan untuk membantunya memindahkan barang di gudang, dan kini mereka sudah berada di dalam gudang tersebut. Terlihat banyak barang-barang berharga, dan banyak batu spiritual di sana. Setelah itu mereka melihat sebuah kotak, yang ternyata itu adalah kotak penyimpanan barang-barang Xiao Tian, yang dibawa dari bumi. Menurut Zhongling yang selalu ingin tahu, kenapa barang pangeran terlihat aneh. Xiao Tian menyentuh kotak itu, dan merenungkan kehidupannya sewaktu di bumi. Dia menjawab pertanyaan Zhongling, yang menyebut kotak ini aneh, memangnya apanya yang aneh? Zhongling pun menjelaskan, karena kotak itu seperti peti mati. Karena kotak itu disebut seperti peti mati, Xiao Tian langsung memukul kepala Zhongling, yang membuat Zhongling menangis terseduh. Xiao Tian menjelaskannya dengan marah, berhenti berbicara omong kosong, benda ini adalah tempat penyimpanan senjata pribadiku, dan ini adalah versi spesial yang diberikan oleh masterku. Akan tetapi Zhongling malah semakin tertarik untuk melihat senjata pribadi milik Xiao Tian, karena versi spesial master terdengar sangat luar biasa menurutnya. Zhongling terlihat kepo seperti bocil. Namun Xiao Tian tidak mengizinkan Zhongling untuk melihatnya, dan bergegas memasukkan kotak senjata itu ke dalam cincin penyimpanan. Menurut Xiao Tian, jika memungkinkan, aku berharap untuk tidak pernah menggunakan benda ini lagi, karena jika senjata ini digunakan, pasti akan mengakibatkan kekacauan di dunia ini. Setelah itu, Xiao Tian mengajak mereka untuk pergi ke tempat selanjutnya, yaitu ke perbendaharaan lama ayah mertuanya. Mereka pun kini sampai di gerbang perbendaharaan, terlihat gerbang yang sangat besar, dan dijaga oleh penjaga istana. Ketika mereka mendekati gerbang, mereka langsung dihadang oleh kedua penjaga di sana. Para penjaga tidak memperbolehkan siapapun untuk masuk, karena tempat itu adalah penyimpanan penting kekaisaran. Xiao Tian segera menunjukkan token giok yang telah sempurna, dan menjelaskan kepada kedua penjaga tersebut, bahwa dirinya adalah suami dari permaisuri, dan atas nama permaisuri, dirinya akan mengambil alih perbendaharaan. Karena Xiao Tian menunjukkan token giok itu, para penjaga membukakan pintu gerbangnya, dan mempersilahkan mereka untuk memasukinya. Namun setelah mereka masuk ke dalam, dan melihat isi dalam ruangan itu, berisi penuh dengan harta batu roh, membuat mereka semua tercengang. Mata mereka keluar seakan mau copot, dan membuat Xiao Tian mengagumi ayah mertuanya, yang sangat luar biasa, karena mempunyai kekayaan yang sangat berlimpah. Menurut Xiao Tian, ayah mertua, seperti yang diharapkan darimu, ayah mertua sangat terlihat sederhana di luar, dan kasar di dalam. Liu Yan masih memperhatikan batu roh yang menggunung di depannya, dia hanya terpelongo di sana, dan Zhongling mulai penasaran berapa batu roh yang dimiliki kaisar sebelumnya. Setelah itu, Xiao Tian memegang pundak Liu Yan, sehingga membuatnya tersadar kembali. Xiao Tian menyuruhnya untuk memanggil permaisuri, dan meminta pendapatnya untuk hal ini. Liu Yan pun bergegas pergi memanggil Ziruoyan. Xiao Tian juga menghampiri Zhongling, dan menyenggol lengannya, yang membuat Zhongling tersadar dan menoleh ke arah Xiao Tian. Kemudian Xiao Tian bertanya kepada Zhongling, menurutmu, jika ayahmu melihat ini, apakah dia akan pingsan?
Zhongling memalingkan wajahnya, dan dengan sombong menjawab pertanyaan Xiao Tian, ayahku telah bertanggung jawab atas Departemen Pendapatan selama bertahun-tahun, bagaimana dia pingsan karena hal semacam ini? Xiao Tian pun setuju dengan pendapat Zhongling, bahwa itu masuk akal jika ayah Zhongling tidak mungkin pingsan. Beberapa saat kemudian, Ziruoyan dan ayah Zhongling sudah datang memenuhi panggilan Xiao Tian, dan mereka pun terkejut, bagaimana bisa, batu rohnya bisa begitu banyak. Ziruoyan dan ayah Zhongling masih terdiam terpana melihat harta di ruangan itu, dan Xiao Tian bertanya kepada mereka, langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya, namun mereka berdua hanya terdiam tanpa suara. Di samping Ziruoyan yang masih melongo, ayah Zhongling terjatuh. Dia terjatuh pingsan tepat di samping Ziruoyan, karena dia belum pernah melihat batu roh sebanyak itu. Xiao Tian sangat terlihat kecewa dengan ayah Zhongling, sedangkan Zhongling sendiri tidak ingin membuka matanya, karena ayahnya yang pingsan begitu saja. Zhongling merasa sangat malu untuk ayahnya. Karena berekspektasi tinggi terhadap Zhongling, Xiao Tian melirik ke arah Zhongling, dan sangat meragukan jawaban Zhongling sebelumnya. Zhongling hanya menutup matanya, dia tidak mau melihat kenyataan, ayahnya yang dia sombongkan sebelumnya, pingsan karena melihat batu roh sebanyak ini. Beberapa saat kemudian, ayah Zhongling terbangun, dia kegirangan dengan harta sebanyak itu, dia mulai berlari ke sana kemari, dan berusaha membagi-bagi harta itu untuk keperluan dinasti Yan Agung. Ziruoyan mengatakan kepada Xiao Tian, jika bukan karenamu, aku tidak akan tahu bahwa ada begitu banyak batu roh di perbendaharaan pribadi ayah kaisar, dan di masa depan, kamu dapat mengambil batu roh sebanyak yang kamu inginkan, untuk itu berbahagialah. Jiwa materi Xiao Tian pun bergejolak, dia sangat senang bahwa dia dapat mengambil batu roh itu, sebanyak yang dia inginkan. Setelah itu, Xiao Tian dan yang lainnya kembali, dan karena merasa banyak uang, Xiao Tian membuat sebuah tempat tidur yang terbuat dari batu roh, dengan dibantu oleh para prajurit, dia membawanya pulang, sehingga Zhongling dan Liu Yan tidak kuat menahan malu akibat dari kelakuan Xiao Tian, mereka menutup wajahnya sepanjang jalan. Mereka pun saling berbisik dari hati ke hati, saudari Liu, bukankah pangeran akan sulit berbaring di atas tempat tidur batu roh itu? Liu Yan pun menjawab, biarkan saja, selama pangeran menyukainya. Pada malam harinya, tempat tidur spesial Xiao Tian sudah berada di kamar pribadinya, dia tidur di atas tempat tidur tersebut, layaknya seorang raja. Tiba-tiba di dahinya muncul sebuah mata, dan bersinar keemasan. Lalu muncullah sesosok orang di dalam alam bawah sadar Xiao Tian. Ternyata sosok itu adalah perwujudan dari Dewa Kuno, yang telah diserap oleh Xiao Tian dari buku kuno. Dewa Kuno menyadari dirinya sekarang berada di bawah alam sadar seorang manusia. Namun karena masih ragu, dia mencoba merasakan kembali alam bawah sadar tempat di mana dia berdiri sekarang, dengan membentangkan kedua tangannya, dan menutup mata sambil mengeluarkan aura keemasan. Secara bersamaan dengan itu, sebuah tomat muncul di hadapannya, dan berkata, analisa telah selesai, biografi dari spirit Dewa Kuno, makhluk spiritual yang bertanggung jawab untuk mengajari, dan menyampaikan pengetahuan. Hal itu tentu saja membuat Dewa Kuno terkejut. Dewa Kuno sangat terkejut, melihat sebuah tomat bisa berbicara, sampai-sampai matanya mau copot, karena menurutnya bahwa dirinya yang mempunyai 99 cahaya bintang saja sudah merupakan kehadiran yang mengerikan, sedangkan sebuah tomat yang ada di hadapannya memiliki 3000 cahaya bintang. Dewa Kuno ingin mengetahui siapa sebenarnya tomat itu, karena dewa itu merasa dirinya berada di dalam lautan kesadaran manusia, dan bukanlah di dalam tomat. Lalu tomat itu pun menjawab, bahwa dirinya adalah Wang Cai, seorang budak dari master yang memiliki lautan kesadaran ini, dan memberitahukan bahwa masternya sangat kuat. Karena suara obrolan Dewa Kuno dan Wang Cai berisik, sehingga membuat Xiao Tian terbangun, dan bertanya mengapa di sana berisik, sehingga menyebabkan dirinya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dewa Kuno menoleh ke arah Xiao Tian, dan membuatnya semakin terkejut. Dia terdiam membeku, karena melihat sesuatu yang luar biasa tepat di hadapannya. Itu semua karena Dewa Kuno telah melihat Xiao Tian, yang mempunyai cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Karena menyadari Xiao Tian sudah bangun, Wang Cai menyuruh Dewa Kuno itu untuk segera mundur, karena dikhawatirkan masternya akan membunuh Dewa Kuno secara tidak sengaja.
Dewa kuno pun menuruti perintah dari Wang Cai, dan bergegas untuk mundur, dengan posisi berlutut untuk memberi hormat. Xiao Tian memperhatikan dewa kuno itu, dengan masih merasa linglung, karena baru bangun tidur. Dia pun bertanya kepada Wang Cai, "Wang Cai, kenapa seorang Pak Tua tiba-tiba muncul di alam bawah sadarku?" Wang Cai menjawab, "Lapor Master, Pak Tua ini adalah spirit dari buku warisan dewa kuno, dan menurutku, seharusnya dia akan berada di alam bawah sadar Anda, untuk mengajarkan warisan pengetahuan." Xiao Tian mulai memperhatikan Pak Tua itu secara fisik, dari ujung kaki hingga ujung kepala, menurutnya dewa kuno bentuknya seperti seorang guru. Dewa kuno itu tersenyum dan menyapa kepada Xiao Tian, "Tuan Master, Pak Tua ini penampilannya sedikit seperti orang tua, tapi aku adalah dewa kuno." Namun sebenarnya dewa kuno berkata picik di dalam hatinya, "Aku ingin memanfaatkan orang kuat ini, berpura-pura punya pengetahuan, lalu menggunakan teknik bersilat lidahku, demi untuk membangkitkan para dewa kuno." Karena sikap dewa kuno yang mencurigakan, Xiao Tian bertanya kepada dewa kuno, apa yang sebenarnya dia pikirkan. Dewa kuno itu memalingkan wajahnya, dan tergagap untuk menjawab pertanyaan Xiao Tian. Hal itu pun membuat kecurigaan Xiao Tian bertambah, dan menurut Xiao Tian, "Kenapa kau seperti orang yang merasa bersalah, dan biasanya orang yang bukan dari rasku pasti memiliki niat yang berbeda? Kau Pak Tua, kau sangat jahat, aku tidak bisa membiarkanmu di sini." Wang Cai kemari dan makan dia. Wang Cai dengan cepat mematuhi perintah Xiao Tian, dia memakan tubuh dewa kuno itu dengan mudah, setengah bagian dewa kuno sudah termakan oleh Wang Cai. Dewa kuno mengumpat kesal kepada Xiao Tian, menurut dewa kuno, mengapa Xiao Tian tidak membunuh dengan tangannya sendiri, bukankah biasanya seperti itu? Apakah harga diri orang kuat sudah sirna di dunia ini? Karena pada saat detik-detik kematian dewa kuno wajahnya terlihat kesal, Xiao Tian mencibir dewa kuno itu, benar saja seperti yang kuduga, matanya penuh dengan dendam, karena trik dewa kuno itu telah kubongkar. Dia jadi marah dan malu, apakah otak dari dewa kuno ini sudah putus? Dicaci maki oleh Xiao Tian, tentu membuat dewa kuno sangat marah besar. Sebelum kematiannya, dia mengucapkan kata-kata yang tidak bermoral kepada Xiao Tian. Setelah memakan dewa kuno, Wang Cai mulai melakukan upgrade pada dirinya sendiri. Xiao Tian merasa sistemnya cukup bagus, karena masih dapat melakukan upgrade. Pada malam itu juga, terlihat seorang mata-mata, berada di sebuah atap bangunan istana, tepatnya di atap kamar Xiao Tian. Ternyata dia sedang mengintip ke dalam kamar Xiao Tian, mata-mata itu mencibir Xiao Tian, seperti yang diharapkan dari suami kesayangan ratu, dia benar-benar hidup dengan mewah, tempat tidurnya saja terbuat dari batu spiritual. Namun hari-hari yang nyamanmu akan berakhir hari ini, dasar pangeran tidak berguna, terlihat Xiao Tian yang masih tertidur pulas. Tanpa pikir panjang, mata-mata pembunuh itu, langsung menyergap dengan sebuah pisau di tangannya. Dia menusukkan pisaunya tepat di bagian dada Xiao Tian, namun tanpa diduganya, pisau tersebut hancur, dan Xiao Tian masih belum terbangun dari tidurnya. Akan tetapi, serpihan dari pisau itu jatuh ke lantai, dan sedikit menghasilkan suara. Pembunuh itu masih berdiri di samping tempat tidur, dan terdiam karena tidak menyangka pisaunya akan patah. Xiao Tian pun terbangun, karena mendengar suara serpihan pisau yang terjatuh tadi, sehingga membuat mata mereka saling bertatapan. Hal itu pun membuat Xiao Tian terkejut, karena mengetahui ada seseorang yang berada di kamarnya. Dia menanyakan apa yang dilakukan pembunuh itu di kamarnya. Keringat dingin bercucuran di wajah pembunuh itu, dia mencoba beralasan, "Pangeran, saya di sini tidak bermaksud buruk, apakah Anda percaya?" Para penjaga wanita, yang mendengar suara teriakan Xiao Tian, segera bertanya kepada Xiao Tian dari luar kamarnya, "Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Saya mendengar ada sesuatu tadi." Namun Xiao Tian memberitahukan kepada para penjaga itu, bahwa tidak ada masalah di dalam kamarnya, dan meminta mereka untuk segera memanggil Liu Yan, menghadap ke kamar Xiao Tian. Para penjaga yang tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam kamar, masih kebingungan, dan akan segera memanggil komandannya, sesuai perintah dari Xiao Tian. Xiao Tian mencari asal dari bunyi yang dia dengar sebelumnya, dan menemukan sebuah patahan pisau di dekat tempat tidur, lalu mengambilnya. Saat itu juga, dia langsung memperhatikan patahan pisau tersebut, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Patahan itu dengan mudah dibengkokkan oleh Xiao Tian, pembunuh dari belakang yang melihatnya sangat terkejut, dan berpikir dalam hatinya, monster macam apa pangeran, itu adalah senjata spiritual terbaik tingkat 6, yang diberikan oleh masterku, hanya dengan menggunakan jarinya, benda itu dibuat seperti mainan. Apa departemen intelijenku semuanya sangat bodoh, apa pangeran benar-benar orang biasa? Seperti yang orang-orang bicarakan, kaki pembunuh itu lemas ketakutan, dan terjatuh di tempatnya. Saat itu juga Liu Yan tiba, dan menanyakan apa yang terjadi. Xiao Tian kemudian menceritakan kejadiannya kepada Liu Yan. Sebenarnya tadi ketika aku tidur, aku terbangun oleh pria ini, yang mencoba memukulku menggunakan sebuah pisau pendek. Aku mengkhawatirkan Yang Mulia Ratu, apakah di sana baik-baik saja? Aku takut ada penyusup lainnya yang mengganggu istriku. Liu Yan menjawab, pangeran jangan khawatir. Aku berada di depan kamar Yang Mulia tadi, dan tidak ada pergerakan yang mencurigakan sedikit pun. Xiao Tian menghela napas dengan lega, dan bersyukur tidak terjadi apa-apa pada istrinya. Liu Yan memperhatikan sekitarnya, untuk mencari senjata yang dipakai oleh pembunuh itu, dan bertanya kepada Xiao Tian, mengapa senjatanya tidak ada di sana. Xiao Tian memberikan patahan pisau pembunuh tadi kepada Liu Yan. Dia menjelaskan, senjatanya rusak saat mengenaiku, aku bosan lalu memainkannya, sekarang ini kuserahkan kepadamu, mungkin ini berharga jika dijual, kau bisa memanfaatkannya. Liu Yan menerima patahan pisaunya, lalu memperhatikannya lebih dekat. Dia mengetahui ternyata itu adalah emas Ling Feng. Benda ini cukup padat, mungkin harganya bisa mencapai ratusan ribu batu spiritual. Mengetahui patahan itu sangat berharga, Liu Yan lalu berterima kasih atas hadiah dari Xiao Tian. Setelah itu, Liu Yan mengidentifikasi pembunuh itu, dan berkata, satu orang lagi dari Aula Jiwa Hitam, yang menyelinap ke istana tanpa diketahui, dilihat dari pakaiannya, kau harusnya adalah bawahan dari salah satu Six Evils. Pembunuh kemudian menimpali, saudari ini memiliki mata yang bagus, namaku adalah Feng Meng, ini semua hanya kesalahpahaman, namun Liu Yan tidak mempercayainya, kau menyusup ke istana di malam hari, dan menyerang pangeran yang sedang tidur, apakah itu bisa disebut kesalahpahaman? Namun pembunuh itu, bersikeras memberikan sebuah alasan kembali, ini bukan percobaan pembunuhan, saya tadi menggunakan bagian belakang pisau, Yang Mulia coba pikirkan baik-baik. Saya menggunakan bagian belakang pisau kan? Xiao Tian pun membenarkannya, bahwa memang pembunuh itu menggunakan belakang pisau. Lalu pembunuh itu kembali menambahkan bualannya, sebenarnya, saya datang ke istana, hanya untuk mengumpulkan informasi, dan menangkap seorang pelayan yang mengetahui tentang kami. Saya jelas tidak ada niatan untuk membunuh pangeran. Xiao Tian yang mendengarkan perkataan pembunuh itu, hanya menatapnya dengan dingin, dan tidak tahu harus berkata apa. Lalu dia menoleh kepada Liu Yan, dan bertanya kepada Liu Yan, Komandan Liu, kurasa orang ini menganggapku seorang idiot. Liu Yan menghela napasnya, dan berkata, terima saja nasibmu, Aula Jiwa Hitammu tidak beruntung, dan jatuh di tangan pangeran lagi. Pembunuh terkejut karena ini ternyata bukan pertama kali pangeran melawan Aula Jiwa Hitam. Dia sekarang menyadari, Pak Tua Rawa Racun sebelumnya pernah ke sini, apakah Pak Tua itu telah dihabisi oleh pangeran? Lalu pembunuh itu menunjuk kepada Xiao Tian, dengan tubuh yang gemetaran ketakutan, dan berpikiran pangeran adalah Hades. Dia menerangkan, Pak Tua Rawa Racun, salah satu dari Six Evils di Aula Jiwa Hitam, tidak memiliki tulang yang tersisa setelah dia mati. Dan gedung awan darah, yang terkenal di gurun selatan hancur total dalam sehari. Ternyata Hades adalah Pangeran Xiao Tian, yang di mata semua orang, hanyalah seorang pria yang memikat permaisuri Ziruoyan, dengan wajah yang menawannya. Pembunuh itu berteriak dengan sangat keras, menyebutkan nama Xiao Tian. Dan bertanya sekali lagi dengan suara yang lebih keras, Pangeran Xiao, apakah kamu adalah Hades? Xiao Tian terkejut, karena pembunuh itu berbicara terlalu keras, dia khawatir jika istrinya mendengarnya, dia tidak tahu harus melakukan apa. Saat itu juga, Xiao Tian membelah sebuah ruang hampa, dengan menggunakan tangan kosong. Yang membuat pembunuh itu sangat terkejut, akan kemampuan Xiao Tian yang dapat membelah ruang. Lalu dengan cepat, Xiao Tian mengangkat tubuh pembunuh itu, dan berkata kepadanya, aku awalnya ingin memberimu kesempatan, untuk memulai hidup baru, tapi aku tidak menyangka kau akan berbuat kejam kepadaku, kau berkata terlalu keras. Apakah kau ingin membuat Yang Mulia mengetahui kekuatanku yang sebenarnya?
Pembunuh itu melambaikan tangannya, dan meminta maaf dengan tubuh yang gemetar, namun Xiao Tian tidak mempedulikannya, dia hanya mengira dia sedang diprovokasi oleh pembunuh itu, karena melihat gerakan tangannya yang melambai-lambai. Dia menghela napasnya, dan meminta pembunuh itu, untuk jangan menyalahkan perbuatannya ini. Xiao Tian pun langsung melempar pembunuh itu, ke dalam ruang hampa dimensi, yang telah dibuatnya. Kemudian, dengan menapakkan kedua tangannya, Xiao Tian menutup kembali ruang hampa itu, ruang hampa pun lenyap seketika. Xiao Tian tersenyum dan membanggakan dirinya, aku sangat toleran terhadap orang lain, dan keras terhadap diriku sendiri, namun Liu Yan yang mendengarnya, sangat tidak setuju dengan apa yang dikatakan Xiao Tian, menurutnya, pangeran sangat tidak memahami, apa arti kata dari toleran. Setelah itu, karena merasa khawatir Ziruoyan mendengar teriakan pembunuh tadi, Xiao Tian menyuruh Liu Yan untuk memeriksa Ziruoyan, yang sedang berada di ruang kerja kekaisaran. Namun pada saat yang bersamaan, seorang penjaga melapor kepada mereka. Penjaga itu melaporkan, setengah jam yang lalu, ada Jenderal Zhong ke istana, kemudian Yang Mulia dan Jenderal Zhong pergi meninggalkan istana bersama, tapi sebelum Yang Mulia pergi, dia berpesan kepadaku untuk menyampaikannya kepada pangeran, untuk jangan menunggunya kembali, karena kemungkinan Yang Mulia akan pulang larut malam ini. Xiao Tian pun senang, karena secara kebetulan istrinya pergi sebelum kejadian tadi. Lalu Liu Yan dan penjaga itu izin untuk keluar dari kamar Xiao Tian, dan akan melanjutkan tugas mereka kembali. Xiao Tian dengan senang berbaring di tempat tidurnya, dan dia berkata dalam hati, aku terlalu ketakutan malam ini, lebih baik aku akan meminta ayah Zhongling, untuk memasak makanan enak besok. Keesokan harinya, di kediaman keluarga Zhong, terlihat Zhongling yang sedang kebingungan, dan dia mondar-mandir seperti gangsing. Tiba-tiba ada yang memanggilnya dari belakang, yang ternyata adalah ibunya. Ibunya terlihat resah, dan menanyakan kabar tentang ayah Zhongling, apakah ada berita di kota tentang keberadaan ayahmu? Zhongling menjawabnya, saat ini belum ada kabar dari ayah, aku telah mencari ayah ke seluruh kota, tetapi aku sama sekali tidak dapat menemukan di mana ayah berada. Ibunya pun berkata sambil mengerutkan keningnya, ibu juga mencari di sekitar kekaisaran, tetapi tidak menemukan jejak ayahmu. Lalu tiba-tiba, datang seseorang yang beraura sangat kuat dari langit, tepat ke hadapan mereka. Dikarenakan orang tersebut terselimuti oleh sebuah cahaya, mereka belum mengenalinya, dan lalu bertanya siapakah yang datang. Setelah cahayanya meredup, ternyata orang itu adalah Ziruoyan. Ibu Zhongling pun bertanya kepada Ziruoyan, tentang keberadaan suaminya, namun Ziruoyan menggelengkan kepalanya, karena belum mendapati jejak dari suami ibu Zhongling. Karena suaminya belum ditemukan, ibu Zhongling bertekuk lemas, dan mulai menyalahkan dirinya, dia menjelaskan bahwa, aku seharusnya tidak bertengkar dengannya kemarin, dan mengusirnya dari kamar, karena aku sangat marah padanya, kalau tidak pasti aku dapat menjaganya di sisiku. Kemudian Ziruoyan menuturkan, aku pikir Paman Zhong diculik, kemungkinan karena terkait hal-hal di Xianjiang Selatan, di bawah naungan Paman Zhong, Xianjiang Selatan menjadi semakin stabil. Akan tetapi banyak orang yang tidak suka akan hal itu. Dan untuk balas dendam, mereka yang tidak menyukainya, memanfaatkan sebuah organisasi, yang dapat menyelinap ke kota kekaisaran, dan menangkap Menteri Zhong, maka aku dapat memperkirakan, itu adalah ulah dari Aula Jiwa Hitam. Mengetahui itu adalah ulah dari Aula Jiwa Hitam, Ibu Zhongling menangis, tatapan matanya kosong, dan dia bergumam dalam hatinya, gaya perilaku Aula Jiwa Hitam sangat sesat dan kejam, aku sangat mengkhawatirkan keadaan suamiku saat ini. Kemudian Ibu Zhongling berlutut kepada Ziruoyan, memohon dengan tulus kepadanya, Yang Mulia, aku tidak pernah memohon apapun dari Anda, tapi untuk sekali ini saja, tolong selamatkan suamiku. Ziruoyan pun meminta agar Ibu Zhongling berhenti berlutut, Bibi Zhong, meskipun status kita adalah raja dan menteri, aku tetaplah Ziruoyan kecilmu. Tolong jangan khawatir, aku berjanji akan membawa Paman Zhong kembali, atas namaku pribadi. Sambil memegang tangan Ziruoyan, Ibu Zhongling tidak berhenti menangis, dan berterima kasih karena sudah peduli kepada keluarganya. Lantas Ziruoyan menyuruh Zhongling, untuk menjaga ibunya, karena khawatir ada apa-apa dengannya. Kemudian Ziruoyan pun pergi, untuk mencari letak markas Aula Jiwa Hitam sendirian, dan meninggalkan mereka berdua. Setelah Ziruoyan pergi, Ibu Zhongling berpikir,
bahwa ini semua bisa jadi adalah sebuah jebakan, dan sebenarnya suaminya tidak berada jauh dari kota kekaisaran, karena orang yang menculik suaminya, mungkin memanfaatkan kepergian yang mulia saat ini. Ibu Zhongling pun bergegas pergi, menyuruh Zhongling untuk tetap di rumah, dan jangan berlarian, karena ibunya akan pergi mencari ayahnya lagi, namun Zhongling tidak sempat berkata apapun pada ibunya. Setelah ditinggal ibunya sendirian, Zhongling mondar-mandir tidak karuan, dia takut jika perkiraan ibunya salah, dan sangat mengkhawatirkan keadaan ayahnya. Setelah berpikir beberapa lama, dia kepikiran akan sesuatu. Yaitu dia akan meminta bantuan kepada Xiao Tian, lalu dia pun berlari ke istana dengan kencang. Sementara itu di kediaman pangeran, terlihat Liu Yan yang sedang berlatih dengan tekun di sana. Zhongling pun telah sampai di istana, dia membuka pintu dan melihat ada Liu Yan, tanpa basa-basi dia menanyakan keberadaan pangeran kepada Liu Yan, karena melihat Zhongling yang berlarian sambil menangis, Liu Yan bertanya kepada Zhongling, "Jenderal Mayor, apa yang terjadi denganmu? Sepertinya pangeran belum bangun di kamarnya." Zhongling langsung menuju ke kamar Xiao Tian, dan menjelaskan kepada Liu Yan, bahwa ayahnya telah hilang. Sontak Liu Yan terkejut karena ayah Zhongling bisa hilang. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Zhongling langsung membuka pintu kamar Xiao Tian, dan berteriak, "Tuan Pangeran tolong bantu aku." Xiao Tian pun terbangun, dan keheranan dengan Zhongling yang berada di kamarnya. Xiao Tian bangun dari tempat tidurnya, dia menguap sangat besar, sambil menanyakan kepada Zhongling, "Dasar anak nakal, apa yang kau lakukan sepagi ini?" Zhongling yang masih dalam keadaan panik, menjelaskan, "Yang mulia, tadi malam ayahku diculik, dan sampai sekarang masih belum ditemukan. Aku tahu pangeran tidak mau lelah dan berkelahi, tapi bisakah sekali ini saja menyelamatkannya?" Mendengar ayah Zhongling diculik, Xiao Tian terkejut hebat. "Apa katamu, kau bilang juru masakku diculik? Apakah kamu tidak sedang bercanda?" Zhongling pun terdiam membeku, karena Xiao Tian menganggap ayahnya adalah juru masak. "Ayahku menganggap pangeran sebagai saudara kandung, dan pangeran selama ini hanya menganggap ayahku sebagai juru masaknya. Apakah pangeran tidak mempunyai hati nurani?" Dan episode pun bersambung. Silahkan tunggu episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, tolong bantu subscribe, like dan share.